Halo apa kabar pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Felita Andini. UNESA gelar rangkaian acara Bulan Pendidikan 2025. Semarak menuju Disnatalis kedua FK UNESA. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Dalam semarak perayaan Disnatalis kedua, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya menggelar aksi kemanusiaan melalui kegiatan donor darah. Kegiatan yang berlangsung di gedung FK UNESA ini disambut antusias oleh jajaran pimpinan, sivitas akademika, serta masyarakat umum. Dalam semangat kepedulian dan kemanusiaan, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Surabaya mengadakan kegiatan donor darah yang terbuka untuk sivitas akademika dan masyarakat umum. Wakil Rektor Bidang Hukum, Ketata Laksanaan, Keuangan, Sumber Daya, dan Usaha, Profesor Dr. Bakhtiar Saiful Bahri, MPD, memberikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan donor darah yang digelar oleh Fakultas Kedokteran UNESA. Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan komitmen UNESA dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang kuat. Ya, ini adalah upaya kita, upaya individu, upaya lembaga untuk menolong sesama. Karena prinsipnya darah itu diperlukan oleh makhluk hidup, terutama manusia. Tidak ada satu orang pun yang ingin mendapat donor darah. Donor darah ini betul-betul sebuah keadaan yang diperlukan dalam keadaan yang mendadak. Jadi upaya untuk peduli kepada sesama ini sangat penting. Kita punya sekitar hampir 50 ribuan lebih mahasiswa. Kita punya lebih dari 1.500 dosen, kita lebih dari 600 teknik. Saya kira mungkin yang berpartisipasi perlu lebih banyak lagi. Karena darah ini bukan hanya milik kita, tapi milik sesama yang bisa dibagi. Tak hanya donor darah yang diselenggarakan, FK UNESA juga menyelenggarakan Medicpad, kompetisi penulisan esai bertema kesehatan, dan Medicrun, lomba lari yang terbuka untuk umum dengan hadiah jutaan rupiah sebagai rangkaian dari Disnatalis kedua FK UNESA. Dekan FK UNESA, Dr. Endang Sriwahyuni MKes, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang dipegang teguh oleh fakultas, sekaligus sebagai bagian dari edukasi kesehatan bagi masyarakat akan pentingnya mendonorkan darah. Jadi dalam rangka Disnatalis Fakultas Kedokteran UNESA yang kedua, kami mengadakan beberapa kegiatan, diantaranya adalah donor darah ini, karena kami berusaha untuk mengajak mulai sivitas akademika terutama mahasiswa mengenal untuk berbagi terutama untuk sesama, dan donor darah ini sangat berkaitan dengan bidang kesehatan. Oleh karena itu ini menjadi pilihan kami untuk menjadi salah satu kegiatan dalam rangka Disnatalis Fakultas Kedokteran yang kedua. Dengan semangat kolaboratif dan kepedulian sosial yang tinggi, Fakultas Kedokteran UNESA tidak hanya merayakan usia mudanya, tetapi juga menunjukkan komitmen sebagai institusi pendidikan yang peduli terhadap kesehatan dan kemanusiaan. Perayaan Disnatalis tahun ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara akademisi dan masyarakat dalam membangun budaya sehat dan saling peduli. Dari Surabaya, Hanif Catur dan Zulfaili Yahya melaporkan. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Seni Budaya menyelenggarakan kompetisi Sinden UNESA bertajuk Sindenesa. Agenda kolaborasi antara Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Semarang ini bertujuan untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda. Gelaran kompetisi sinden bertajuk Sindenesa sukses diselenggarakan di Gedung Geraha Sawunggaling UNESA, Kampus UNESA 2 Lidawetan pada 9 Mei 2025.
Acara ini merupakan kolaborasi antara Pusat Unggulan Iptek Seni Budaya UNESA dengan Universitas Negeri Semarang. Dihadiri oleh jajaran pimpinan Universitas Negeri Surabaya serta Universitas Negeri Semarang, rangkaian acara diawali oleh sambutan Ketua PUI Iptek Seni Budaya Trisakti, dilanjutkan sambutan oleh perwakilan UNES Sugianto, dan dibuka secara simbolis dengan pemukulan gong oleh Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi, dan Sains Center UNESA, Bambang Sigit Widodo. Jadi ini adalah kegiatan kolaborasi antara Universitas Negeri Surabaya dengan Universitas Negeri Semarang. Dalam hal ini UNESA adalah yang melaksanakan adalah Pusat Unggulan Iptek Seni Budaya. Nah, kegiatan ini tentunya cukup baik ya, karena kita melihat kegiatan kolaborasi ini cukup bagus karena tujuannya sendiri juga di samping untuk memperkenalkan budaya warisan leluhur, budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dikenalkan kepada generasi muda, dan ini makanya kita bisa berkolaborasi. Kompetisi sinden yang pertama kali diselenggarakan di UNESA ini diikuti oleh 17 peserta yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat umum dengan usia maksimal 25 tahun. Nantinya, 2 peserta terbaik dari kompetisi ini akan mendapatkan golden ticket untuk melaju ke ajang Sinden Idol yang akan diselenggarakan di Universitas Negeri Semarang pada 31 Mei 2025 mendatang. Alhamdulillah, tadi tuh lega banget udah tampil dan alhamdulillah juga berjalan lancar. Ya sama Mbak, udah plong banget pokoknya, yang rasanya sing dredeg, terus udah overthinking beberapa hari, alhamdulillah udah maju dan alhamdulillah semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan yang terbaik pokoknya. Untuk persiapannya itu kalau saya tuh latihannya lewat YouTube, terus sama kayak udah kenal sih sama gending yang saya bawakan itu. Acara Sindenesa yang diinisiasi oleh PUI Iptek Seni Budaya ini diharapkan mampu mengajak generasi muda agar turut melestarikan dan merasa bangga terhadap seni tradisional Indonesia dan memperkuat sinergi antar perguruan tinggi dalam melestarikan kekayaan budaya bangsa. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Zulfaili Yahya melaporkan. Kolaborasi lintas sektor antara dunia pendidikan dan industri diwujudkan UNESA dan Kadin Jawa Timur dalam penandatanganan Memorandum of Understanding dalam upaya perkuat Tridharma perguruan tinggi untuk menyelaraskan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan industri. Kegiatan kerjasama ini merupakan upaya dalam terciptanya link and match antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan sumber daya manusia di berbagai sektor, khususnya dalam mendukung perkembangan industri di tanah air. Universitas Negeri Surabaya atau UNESA berkomitmen untuk bersama bisa bekerja sama dengan berbagai sektor, salah satu yang terpenting bersama dunia industri. Pada 9 Mei 2025, UNESA bersama Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Jawa Timur tanda tangani MOU kerjasama yang telah berlangsung sejak tahun 2017. Dihadiri langsung oleh Rektor UNESA yang kerap disapa Cak Hasan bersama jajaran Wakil Rektor dan Dekan Selingkung UNESA serta Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adi Dwi Putranto beserta jajaran sampaikan bahwa dengan kerjasama ini besar harapan untuk terwujudnya pola riset perguruan tinggi yang sejalan dengan kebutuhan industri serta akan mencetak lulusan sesuai dengan kompetensi yang ada di dunia industri. Kampus ini kan tempatnya riset dan menciptakan inovasi. Tapi yang perlu kita tindak lanjuti ya bisa MOU ini riset dan inovasi yang berbasis industri atau berbasis kebutuhan pasar. Ya kan? Nggak mungkin riset tapi Pak industri gak butuh gaya apa kan gitu. Industri sekarang kan merasa bahwa lulusannya kampus ini belum sesuai dengan kebutuhannya. Lulusannya SMK, politeknik dan industri ini belum sesuai. Perlu ada link and match antara industri. Nah, kenapa kami memerlukan itu? Kan kita dikejar kita dikejar daya saing. Kita sama-sama dengan UNESA akan siapkan tenaga kerja yang akan bisa mengisi di industri hijau. Karena ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti arahnya ke sana.
Kerjasama UNESA dan Kadin Jawa Timur tekankan 3 bidang penting, yakni mencakup peningkatan SDM, hilirisasi hasil riset, dan penguatan teknologi pertanian. UNESA sebagai perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Ketahanan Pangan menyambut kerjasama ini dengan terbuka dan positif sebagai upaya mendukung asta-cita pemerintah, mengkolaborasikan riset penelitian yang ada di UNESA agar sinergi dengan kebutuhan industri dan juga mencetak kurikulum dan program magang yang sesuai agar menghasilkan lulusan yang kompeten. Kadin kan punya jaringan perusahaan yang luar biasa. Nah, kampus punya SDM, punya mahasiswa. Kalau ini bisa dikolaborasikan dalam bentuk magang mahasiswa, maka mahasiswa akan mendapatkan pengalaman secara real di lapangan sesuai dengan bidang disiplin ilmunya. Sebaliknya pengusaha juga diuntungkan. Dia akan mendapatkan mahasiswa-mahasiswa magang yang sesuai dengan kualifikasi. Kampus berdampak, perguruan tinggi berdampak ini kan kata kuncinya adalah outcome based, bukan sekedar meluluskan, bukan sekedar berapa banyak penelitian yang dihasilkan, tetapi seberapa banyak lulusannya dan penelitiannya yang benar-benar terpakai di masyarakat, di perusahaan. Nah, oleh sebab itu, di perusahaan-perusahaan ini dari teman-teman Kadin ada informasi yang sangat menarik karena mereka banyak masalah yang harus dipecahkan, tapi mereka bingung mau kemana saya memecahkan, karena memang mereka tidak punya kompetensi untuk itu. Nah, kalau penelitian kita itu betul-betul diangkat berdasar problem real yang ada di perusahaan, itu akan luar biasa. Dan yang terpenting adalah hasil penelitiannya dipakai, bukan ditumpuk hanya sekedar untuk publikasi. Tindak lanjut kerjasama ini ke depan akan direalisasikan bersama dengan beberapa fakultas dan program studi yang dapat mendukung implementasi 3 bidang tersebut, seperti pada Fakultas Vokasi, Fakultas Ketahanan Pangan, serta Fakultas Bahasa dan Seni dalam mewujudkan kolaborasi antara UNESA dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Tambang Waskito melaporkan. Rayakan Bulan Pendidikan 2025, UNESA melalui Fakultas Ilmu Pendidikan gelar rangkaian kegiatan inspiratif, mulai dari senam bersama hingga gelar karya mahasiswa. Rangkaian kegiatan ini menjadi upaya untuk mendorong semangat inovasi, kolaborasi, dan hilirisasi produk mahasiswa. Semarakan Bulan Pendidikan, FIP mengusung tema Deep Learning sebagai fondasi untuk mewujudkan asta-cita dan mencetak generasi emas 2045 digelar pada 10 Mei 2025 di lapangan FIP Kampus UNESA 2 Lidah Wetan. Acara berlangsung meriah dengan rangkaian senam bersama, jalan sehat, peresmian coworking space, gelar karya, dan hilirisasi produk inovatif hingga soft launching Mars UNESA. Mars baru ini hadir dengan lirik yang lebih relevan, mengusung nilai-nilai kekinian seperti inovasi, kolaborasi, adaptabilitas, dan semangat persatuan. Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi Pemeringkatan Publikasi dan Science Center, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, menegaskan bahwa Mars UNESA yang baru memiliki makna penting dalam memperkuat kolaborasi dan kebersamaan antar sivitas akademika. Kalau kita melihat di dalam syair, di dalam isi dari Mars UNESA tersebut syarat makna. Jadi di situ bagaimana kita memiliki satu keinginan kuat untuk bisa meraih cita-cita, untuk bisa tetap tangguh, inovatif, kolaboratif. Itu kan sesuai dengan era kekinian ya. Kemudian bagaimana menjaga persatuan yang semata-mata sebenarnya untuk UNESA satu langkah di depan. Sebenarnya makna dari Mars UNESA yang sekarang adalah untuk menguatkan semua sivitas akademika, menjaga kebersamaan, bisa berkolaborasi demi UNESA satu langkah di depan begitu. Rektor UNESA Cak Hasan meresmikan coworking space sebagai ruang kolaborasi terbuka bagi sivitas akademika untuk mendukung pengembangan ide dan inovasi lintas disiplin ilmu. Selain itu, FIP juga gelar karya mahasiswa yang menampilkan inovasi media pembelajaran interaktif seperti buku pop-up, permainan edukatif, serta teka-teki tematik. Karya tersebut dirancang untuk mendukung pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Pada kali ini kami juga sekalian dengan launching coworking space dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang dengan desain yang luar biasa gitu ya, yang disiapkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Lalu juga alhamdulillah kami juga melaksanakan soft launching untuk Mars UNESA yang terbaru, itu luar biasa.
Selebihnya kami tentu di event ini mendukung kaitannya dengan gelar karya dan hilirisasi gitu ya, karya-karya luar biasa dari masing-masing prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan untuk disampaikan kepada masyarakat agar lebih berdampak. Ya, produk kami ini berupa media pembelajaran ya, banyak dari seperti buku pop-up ataupun media pembelajaran yang seperti game-game juga. Karena kita di sini kan sebagai guru ini ya, PGSD ini kita menggunakan media pembelajaran berupa juga ada yang permainan ataupun teka-teki agar memahamkan siswa para peserta didik juga seperti itu. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya sebagai perayaan saja, melainkan menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus berinovasi dan adaptif seiring perkembangan teknologi. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Disnatalis ke-61, mahasiswa pendidikan profesi guru calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan kolaborasi gelar karya LPTK se-Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di lapangan Rektorat Kampus UNESA 2, Lidawetan. Badan Pendidikan Profesi Guru UNESA menyelenggarakan agenda kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK se-Jawa Timur. Bertajuk Gelar Karya 2025, agenda yang terdiri dari kompetisi senam guru Indonesia, kompetisi micro teaching, dan pameran karya ini diselenggarakan di lapangan Rektorat Kampus UNESA 2 Lidawetan pada 15 Mei 2025. Ini salah satu pembiasaan ya, praktek baik. Mereka mindset berpikirnya jangan menyerah dengan keadaan yang kekurangan. Jadi justru dengan kekurangan itu kita memberikan kesempatan untuk maintenance supaya mereka itu dengan modal yang minimalis tapi tetap bergerak untuk menciptakan inovasi-inovasi. Maka salah satunya gelar karya ini ada satu lagi yang nanti kita nilai, yaitu jenis pamerannya Pak Rektor dan khalayak, bahwa nanti yang terinovasi pamerannya ditampilkan itu sama yang terkreatif. Karena dengan inovasi terus kreativitas dan selalu pengembangan itu perwujudan dari motonya di PPG ini adalah belajar sepanjang hayat. Maka PPG ini hanya salah satu memberikan pondasi-pondasi dasar, tapi pengembangan dirinya nanti tergantung individu-individu masing-masing. Terima kasih. Agenda ini dibuka oleh Rektor UNESA, Cak Hasan, melalui simbolis pemukulan gong. Pada sambutannya, Cak Hasan menyampaikan peran penting UNESA dan LPTK se-Jawa Timur sebagai inisiator senam guru Indonesia guna mewujudkan generasi muda Indonesia yang lebih bugar. Pada pagi hari ini merupakan rintisan dari Jawa Timur, harapannya akan bisa menjadikan pionir untuk nasional. Ada beberapa aktivitas dalam rangka memberikan peluang pada calon-calon guru atau mahasiswa PPG untuk berkreasi. Jadi ini ada gelar karya, ada webinar internasional yang kerjasama dengan Australia, ada lomba senam guru Indonesia, ada lomba karya-karya ilmiah, dan masih ada lagi satu lagi micro teaching. Ini keren. Jadi kolaborasi yang di Jawa Timur ada 7 perguruan tinggi yang digawangi oleh Universitas Negeri Surabaya. Mudah-mudahan rintisan ini menjadikan sesuatu untuk menyiapkan SDM-SDM unggul yang pada gilirannya nanti guru-guru ini juga menyiapkan SDM-SDM yang luar biasa di era ketidakpastian global ini. Kita yakin betul mereka akan menyiapkan, akan menghasilkan calon-calon anak didik yang unggul dan pada gilirannya akan mewarnai Indonesia Emas 2045. Agenda dilanjutkan dengan senam guru Indonesia bersama di lapangan Rektorat UNESA serta pengumuman kompetisi senam guru Indonesia. Kompetisi ini diikuti oleh 15 tim putra dan putri dari mahasiswa LPTK se-Jawa Timur. Pada kategori putra, kompetisi SGI dimenangkan oleh Universitas Negeri Surabaya, dilanjutkan dengan Universitas PGRI Adibuana Surabaya dan Universitas Muhammadiyah Surabaya pada urutan kedua dan 3. Pada kategori putri, Universitas PGRI Adibuana menjadi juara, sedangkan Universitas Negeri Jember dan Universitas Negeri Surabaya menempati posisi kedua dan ketiga. Agenda kolaboratif ini diharapkan mampu menjadi momentum untuk saling sinergi dalam mewujudkan pendidikan di Indonesia yang lebih adaptif dan inovatif. Dari Surabaya, Putri Sofi dan Zulfaili Yahya melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya, Felita Andini, tetap sehat dan sampai jumpa.